got no love for the fakeness. You wanna play tough, wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar yang menggembirakan dan kita harus bersyukur alhamdulillah bahwa guru ASN dan honorer tak perlu lagi antri untuk mengikuti PPG. Dan nanti juga ada info tentang siapkan 7 dokumen wajib sesuai ketentuan pendataan non-ASN. Simak penjelasan hingga akhir video. Tapi sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu, dan jangan lupa share. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan keprihatinannya akan nasib para guru ASN maupun honorer. Masih banyak guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi karena harus mengantri selama bertahun-tahun untuk mendapatkan sertifikasi pendidik. Berkaca dari hal tersebut, maka perlu ada perbaikan besar yang akan dilakukan pemerintah. Tujuannya agar semua guru bisa menerima tunjangan tanpa harus mengikuti proses PPG dan sertifikasi pendidik yang antriannya panjang sekali. Salah satu gebrakan pemerintah adalah dengan mengajukan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional atau RUU Sisdiknas kepada DPR RI. RUU Sisdiknas menurut Nadiem Makarim menjadi kebijakan yang paling berdampak positif bagi kesejahteraan para guru. Salah satu dampak positif dari RUU Sisdiknas adalah program pendidikan profesi guru atau PPG yang kapasitasnya terbatas bisa difokuskan untuk mencetak guru-guru baru. Mas Nadiem menegaskan ke depannya sertifikat pendidik dari pendidikan profesi guru merupakan prasyarat menjadi guru untuk calon guru baru. Jadi sertifikat pendidik atau serdik bukan untuk syarat mendapatkan tunjangan bagi guru yang sudah mengajar. Namun sertifikat guru akan menjadi seperti surat izin mengajar. Ibarat kata atau bisa disebut kalau berkendara itu adalah surat izin mengemudi untuk profesi guru. Nadiem berharap RUU Sisdiknas ini menjadi RUU bersejarah, yakni sebagai RUU yang paling meningkatkan kesejahteraan guru dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Apabila ada hal-hal yang belum memenuhi harapan, Nadiem mengajak elemen masyarakat membahas bersama dan menyempurnakannya. Pelibatan publik merupakan unsur penting dalam menyempurnakan RUU Sisdiknas. Nah, berikut ini sekaligus saya sampaikan tentang pendataan non-ASN. Dan semua guru honorer atau non-ASN harus menyiapkan 7 dokumen wajib sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum mengikuti seleksi untuk menjadi ASN, honorer diwajibkan untuk mengisi pendataan melalui portal resmi milik BKN, yaitu pendataan non-asn.bkn.go.id. Terdapat 7 data yang terdiri dari data utama dan data pendukung yang wajib dilengkapi. Tentunya dalam pengisian data dalam pendataan non-ASN, tenaga honorer harus menyiapkan dokumen-dokumen yang menunjang pengisian data tersebut. Penting untuk diketahui, ada dokumen yang diperlukan untuk mengisi data dan ada pula dokumen yang harus diunggah sesuai ketentuan dalam portal pendataan. Baik ketentuan ukuran masalah file, jenis file, dan lain sebagainya. Maka dari itu sebelum mengisi pendataan, dokumen tersebut harus sudah disediakan agar pengisian data oleh honorer bisa berjalan lancar. Tapi sebelum itu, proses yang paling awal dari pendataan ini adalah instansi harus mendaftarkan honorer terlebih dahulu sebelum bisa mengisi pendataan non-ASN. Tenaga honorer yang didaftarkan pun harus sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan Menpan RB.
Sementara itu, BKN melalui panduan pendataan non-ASN telah memberikan keterangan bahwa dokumen yang diunggah honorer harus memenuhi ketentuan. Jika ukuran atau format tidak sesuai, besar kemungkinan berkas tidak dapat terunggah dan pendataan non-ASN akan menemui kendala yang mengakibatkan dapat terhambatnya proses pengunggahan. Dilansir melalui portal pendataan non-ASN, berikut dokumen yang harus diunggah dalam portal pendataan. Yang pertama, scan KTP atau surat keterangan dari Dukcapil resmi. Untuk KTP ini ya, jadi file KTP atau bukti kependudukan bisa menggunakan ekstensi atau dengan format JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 200 KB. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus mengunggah pas foto dengan latar belakang berwarna biru dengan format yang digunakan yaitu JPG atau JPEG. Sementara untuk ukurannya maksimal foto yaitu 200 KB. Berikutnya, scan ijazah asli yang berwarna. Jadi jangan yang legalisir terus kemudian di-scan ya Bapak Ibu, karena ini juga sering kali terjadi seperti itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa scan ijazah asli yang berwarna. Berkas ijazah harus diunggah dan diisikan data-datanya pada sistem pendataan. Untuk syarat ukurannya mulai dari 100 KB hingga 1 MB dengan format JPG atau JPEG. Selanjutnya adalah scan SK honorer. Selain nanti untuk mengisi data, berkas scan SK honorer pun harus diunggah dalam tahap mengisi riwayat pekerjaan. Untuk format scan SK honorer ini berupa JPEG atau JPG atau juga dengan menggunakan PDF. Berikutnya, dokumen terakhir yang harus diunggah adalah scan bukti pembayaran gaji honorer. Ini dapat berupa struk gaji, kwitansi, dan bukti lain pembayaran lainnya. Siapkan dengan ukuran maksimal 1 MB dan format JPG atau JPEG. Nah, itulah tadi 5 dokumen yang harus diunggah oleh Bapak Ibu dalam pendataan non-ASN. Nah, yang berikut ini ada 2 dokumen yang tidak kalah pentingnya. Namun dokumen ini tidak perlu diunggah, hanya untuk kesiapan dalam hal pengisian pendataan non-ASN. Yang pertama ada kartu keluarga atau KK. Ini digunakan untuk pengisian data dalam portal pendataan non-ASN. Sesuaikan data-data yang diminta dengan keterangan yang ada di dalam kartu keluarga. Berikutnya yang terakhir yaitu dokumen pendukung kartu THK2. Kartu ini khusus bagi THK2. Sistem pendataan nanti akan meminta keterangan nomor kartu tersebut. Demikian kabar kali ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita, diberi kesehatan, diberi rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf jika ada kekurangan, dan sekaligus saya mohon undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.